Pun saya sudah dikabari oleh kubu 02 gitu, ada senior saya mengatakan sudah terjadi lobby-lobby juga pendekatan-pendekatan PKS terhadap pasangan 02 begitu. Dan bahkan kemarin saya ketemu juru bicara PKS pun mengatakan bahwa banyak juga kalangan di internal PKS yang menginginkan bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran. Dan itu bisa celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Setelah berkali-kali gagal menginisiasi pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tampaknya ada tanda-tanda yang sangat kuat Prabowo itu mulai melupakan keinginan untuk merangkul dan menarik PDIP ke pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan justru sekarang ini kelihatannya sinyalnya cukup kuat juga bahwa Gerindra mulai mengalihkan pandangannya dari PDIP ke PKS. Ini kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan sejumlah petinggi Partai Gerindra yang menyatakan bahwa mereka itu PKS itu punya hubungan yang cukup panjang dengan Gerindra, dan katanya bahwa sekarang ini Prabowo bisa menjadi presiden itu juga atas doa dari teman-teman di PKS. Apa maksudnya? Dan ini tidak bisa lain diartikan bahwa mungkin dengan semangat tadi itu bahwa agar pemerintahnya kuat dan kemudian negara dibangun bersama-sama, Prabowo mulai mengalihkan bidikannya ke PKS dengan menarik dengan melupakan PDIP dan menarik PKS ke dalam pemerintahannya. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya bukan hanya Prabowo dan Gerindra yang menginginkan itu, tapi justru di kalangan internal PKS juga muncul keinginan semacam itu agar mereka bisa bergabung dalam pemerintahnya Prabowo Gibran. Nah, ini tentu saja kalau itu yang terwujud, maka di parlemen nanti betul-betul yang ada yang tersisa itu hanya PDIP. Tetapi juga ada kemungkinan PDIP kendati dia ada di luar pemerintahan, tetapi juga dia tidak akan menjadi oposisi sepenuhnya. Jadi praktis negara ini memang akan tanpa oposisi, itu yang terjadi. Nah, soal ini menarik dibahas dalam perbincangan atau dialog secara online di lingkungan Profesor dan Doktor Kahmi atau Korp Alumni HMI. Korp Alumni HMI ini memang sangat rutin menggelar diskusi-diskusi setiap pekan, dan kemarin itu yang dibahas tentang masa depan demokrasi Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya mengajak Anda untuk menyimak ini salah satunya dari analisis yang disampaikan oleh Dr. Ujang Komarudin, ini seorang pengajar di Universitas Al-Azhar Jakarta dan juga Direktur Eksekutif dari Indonesian Political Review. Saya selalu berkali-kali ketika diundang banyak televisi mengatakan, kita ini kalau demokrasinya mau sehat, kuat, dan bermartabat, maka kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Prabowo Gibran itu harus kuat dalam konteks membangun sebuah koalisi. Kalau kata Prof. Lili tadi ya gemoy ya. Nah, tapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Itu yang dikatakan oleh Prof. Siti Zuhro ya, butuh check and balances. Jadi kalau bandul kekuasaannya terlalu besar, terlalu kuat, terlalu banyak gitu yang berkoalisi, maka itu menjadi pelemah bagi kalangan oposisi. Dan kita harus belajar dari situ. Bagaimana misalkan Pak Jokowi ketika kekuasaannya terlalu banyak, terlalu dominan. 82% ketika itu Pak Jokowi, bahkan terakhir ketika Demokrat masuk hanya menyisakan PKS. Bagaimana kita punya pengalaman revisi Undang-Undang KPK yang tidak dikehendaki oleh publik dieksekusi, Undang-Undang Omnibus Law juga dieksekusi, banyak lagi undang-undang misalkan revisi Undang-Undang Minerba yang keberpihakannya pada pengusaha bukan kepada rakyat juga dieksekusi. Nah, ini kan membuat
pengalaman ini juga bisa terjadi dan bisa mengulang di pemerintahan ke depan kalau oposisinya itu lemah. Tetapi memang kita ini apa ya, tradisi beroposisi itu hanya katakanlah kalau saya lihat ya ada pada beberapa partai saja. PDIP oke, di zaman Orde Baru yang dulu masih PDI sangat kuat, lalu di masa SBY kuat, tapi jangan lupa juga ketika Megawati atau PDIP di zaman SBY itu apa namanya oposisi, tapi almarhum Pak Taufik Kemas juga menjadi ketua MPR. Jangan-jangan pola yang sama akan dilakukan PDIP, di mana misalkan dia menjadi oposisi, tetapi dia di saat yang sama juga mengamankan Mbak Puan sebagai partai pemenang pemilu ya, yang memiliki jatah ketua DPR agar aman, ya bisa kompromi juga. Nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Lalu PKS saya bahkan sudah lama gitu, ketika pemilu sudah usai, ketika misalkan belum diumumkan oleh MK pun saya sudah dikabari oleh kubu 02 gitu, ada senior saya mengatakan sudah terjadi lobby-lobby juga pendekatan-pendekatan PKS terhadap pasangan 02 begitu. Dan bahkan kemarin saya ketemu juru bicara PKS pun mengatakan bahwa banyak juga kalangan di internal PKS yang menginginkan bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran. Dan itu bisa celaka kalau oposisinya itu tidak ada atau hanya mengandalkan pada PDIP. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya kita harus menguatkan ya akal sehat dan rasionalitas lalu kekuatan civil society untuk tadi membangun apa ya konstruksi demokrasi yang sehat ke depan. Jadi ini polanya kalau misalnya akan agak sama gitu. Tadi bahwa pemerintahannya dominan, kuat, apa namanya oposisinya lemah. Apalagi PKS sudah 10 tahun berpuasa ya, ingin juga berkuasa. Dan ini menjadi catatan ke depan bahwa kalau tidak imbang, tidak ada check and balances, lalu publik, masyarakat akan berharap kepada siapa? Kita tahu, mohon maaf ya, suara-suara guru besar, suara kita semua juga tidak didengar. Ini juga harus ada evaluasi besar. Evaluasi besar dalam konteks membangun kekuatan untuk membangun demokrasi ke depan gitu loh. Saya jujur ya mohon maaf gitu, selama 6 tahun, 7 tahun terakhir apa namanya menjadi pengamat ya, menjadi oposisi terhadap Pak Jokowi, sekali lagi ya, terhadap pemerintah Pak Jokowi. Ya suka duka itu kita jalani gitu. Nah dalam konteks itu apakah nanti kami mempunyai peran besar dalam konteks mengawal proses demokrasi ke depan dan apa namanya memiliki apa ya kalau jiwa, kekuatan mental yang memang siap dalam konteks menghadapi kekuasaan. Jadi kalau jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau jadi oposisi ya oposisi yang keras sekalian gitu. Nggak juga lembek. Tetapi tadi oposisi itu kalau konteksnya parlemen tidak banyak pihak atau partai politik yang mau. Kenapa? Cenderung dikerjai, lalu dicari apa kasus-kasus hukumnya, lalu nanti bisa mohon maaf berujung di jeruji besi di penjara. Ini kan yang tidak tahan bagi partai-partai oposan. Saya memang agak sepakat tadi yang disampaikan oleh Prof. Lili bahwa DNA misalkan PDIP beroposisi, jangan lupa bagaimana misalkan begitu gagahnya PDIP berkuasa di zaman mohon maaf menjadi oposisi di zaman SBY. Ketika itu, mohon maaf, kader-kader PDIP belum banyak yang menjadi kepala daerah. Belum banyak yang apa namanya berkasus. Tapi jangan lupa hari ini gitu ya, kader-kader PDIP banyak yang punya kekuasaan yang banyak berkasus. Ini juga menjadi alat sandra dari kekuatan pemerintah untuk menyandra gitu loh. Ini ada sesuatu yang berbeda juga dalam konteks dulu 10 tahun yang lama dengan kekuatan PDIP hari ini. Makanya saya pertanyaan juga kenapa PDIP tidak gaspol untuk mendorong hak angket. Kan itu ada sandra-sandra politik. Bahkan saya sangat clear sebelum rame-rame sudah dapat informasi A1 kan katanya PDIP tidak akan mendorong hak angket. Saya sudah tahu sejak lama. Nah, oleh karena itu saya melihat bahkan ada dari TPN gitu, kelompok mereka mengatakan bagaimana secara soft gitu memutar arah balik haluan pribadi untuk mendukung 02 bayangkan. Ini menjadi problem apa ya politik kita bersama bahwa sejatinya untuk membangun sebuah demokrasi yang kuat, sehat, bermartabat itu memiliki jalan panjang gitu. Dan tidak semua partai politik mau
untuk bertahan di luar pemerintahan itu karena menderita. Saya pernah diceritakan oleh, mohon maaf, ketika Demokrat belum masuk kekuasaan. Itu bagaimana sulitnya kader-kader Demokrat, orang-orang penting di Demokrat untuk mendapatkan jabatan atau posisi di banyak tempat itu. Tidak ada yang dieksekusi. Bahkan di saat yang sama ketika ada partai politik di tengah jalan yang tadinya oposisi masuk ke pemerintahan, itu cerita ketua umumnya saya tidak jelaskan di sini, yang mengatakan, Kang, katanya, ketika saya dulu di oposisi sulit katanya, tidak ada ruang gerak untuk kami di daerah, bahkan dimusuhi oleh bupati, gubernur di daerah. Tetapi ketika masuk pemerintahan, mereka bekerja sama dengan kami, bayangkan. Begitu enaknya gitu berkuasa, dan begitu tidak enaknya menjadi oposisi. Tetapi kita mengingatkan sebagai kaum cendekiawan intelektual ya, bahwa jalan panjang membangun demokrasi sehat, yaitu berdarah-darah. Dan sebenarnya ada hal yang sebenarnya tidak berubah politik kita. Saya boleh mengilustrasikan begini. Kalau dalam teorinya Bourdieu itu kan dikenal kita istilah habitus, kebiasaan. Nah, kita ini mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Tidak ada yang berubah dari masa Orde Baru, reformasi hingga saat ini. Apa ada yang berubah? Enggak ada. Apakah sistem politik kita makin baik? Enggak ada, enggak baik. Apakah personal politisi kita makin bagus? Enggak juga. Lalu apakah misalkan demokrasi kita makin sehat? Enggak juga. Apakah, mohon maaf, korupsi kita makin menurun? Kan tidak, makin naik. Bahkan kita terlima tertinggi. Nah, apakah mentalitas kita sebagai anak bangsa juga berubah? Mohon maaf, banyak juga kita tidak berubah. Makanya, mohon maaf, sekali lagi 98 reformasi itu tidak berhasil. Kenapa? Karena mentalitas kita, sikap kita, pikiran kita, mohon maaf ini mengkritik mereka ya, bahkan kita termasuk saya gitu, itu tidak ada yang berubah. Bahkan sekarang lebih ganas, KKN-nya lebih ganas, tadi oligarkinya lebih ganas. Kalau dulu kita menyaksikan misalkan korupsi ada di belakang meja, hari ini dengan meja-mejanya korupsi. Saya bahkan berdiskusi dengan beberapa pimpinan KPK, dengan karyawan KPK, saya kenal dekat gitu ya. Bagaimana persoalan itu terjadi? Jadi tidak ada yang berubah mentalitas lama dengan mentalitas baru, sehingga bangsa ini tidak berubah. Yang ada berputar tadi, mohon maaf, dugaan tuduhan kecurangan banyak, money politik besar, terjadi di mana-mana. Ini kan tidak pernah berubah, dan itu pasti terjadi di 2029 nanti. Bahkan saya, mohon maaf, secara teoritik, saya belajar ilmu politik yang panjang gitu. Lalu secara praktis saya pernah jadi ketua tim sukses, ya konsultan juga, saya memahami betul bagaimana sebenarnya kalau kita membangun demokrasi tidak pada akarnya kita membangun itu. Akarnya apa? Akarnya sebenarnya kalau kita mau membangun demokrasi, pertama itu misalkan soal pendidikan kita. Nah kalau mohon maaf kalau masyarakatnya kita tidak terdidik, sulit bagi kita untuk bisa membangun demokrasi yang sehat dan kuat. Pasti akan berpikirnya ya siapa yang bayar, ya akan dipilih. Bahkan siapa yang lebih besar, ya akan dicoblos. Ini problem kebangsaan yang tidak pernah ada. Kenapa kebodohannya masih terus ada gitu ya, masih terus banyak gitu. Kita bersyukur menjadi bagian kalangan kelas menengah terdidik gitu. Tapi apa namanya, hampir mayoritas masyarakat kita raw materialnya pendidikannya belum lulus SMP, dan itu bisa diuji. Kemarin saya diskusi dengan Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10, mengatakan yang sama. Bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang berkualitas, yang sehat, yang bermartabat, kalau masyarakat kita masih belum bisa diajak berpikir yang rasional, gitu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya masyarakat kita masih banyak yang miskin. Imbasnya apa? Ya bansos. Jadi kemiskinan dipelihara, kemiskinan di-maintain memang untuk memilih. Oleh karena itu ini yang sebenarnya yang tidak sehat. Nah, ke depan sebenarnya bagaimana memformulakan nanti November ada pilkada gitu. Daerah-daerah itu bisa memajukan pembangunan dan bisa mensejahterakan rakyat. Termasuk di tingkat pusat. Kalau masyarakatnya mohon maaf masih miskin, uang 5.000 pun diterima, Ibu Bapak. Saya itu punya jadi tim sukses 2014 itu 5.000 pun masih diterima, 10.000 pun masih diterima. Hari ini luar biasa perkembangannya, 100-200.000. Bahkan kemarin ada petinggi besar partai politik, sekjennya cerita ke saya, Kang,
itu ada caleg gitu yang merusak pasaran katanya. Yang biasanya harga 100.000 bisa 300.000 katanya. Bahkan di satu daerah ada yang 1 juta. Luar biasa. Saya bahkan punya riset itu, tapi sudah saya jelaskan di narasumber sebelumnya jauh-jauh hari di forum guru besar ini. Nah, dalam konteks itu saya melihat kalau akar dasarnya kita tidak bangun, kita tidak perbaiki pondasinya, ya mohon maaf, bagaimana masyarakat yang lapar, masyarakat yang miskin, masyarakat yang bodoh, dibangun demokrasi yang sehat kuat gitu. Nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Walaupun kemarin saya berdebat dengan SMRC, mengatakan katanya, enggak Kang, tidak harus begitu katanya. Tapi saya meyakini sebagai katakan kalangan kampus gitu bahwa itu pondasi dasar. Kenapa bansos itu masih laku? Karena kita masih miskin. Kenapa BLT itu masih diterima? Ya karena kita masih miskin. Kalau orang ngasih uang ke saya 100.000, ya mohon maaf, nggak ada harganya gitu. Tetapi kalau 100.000 diberikan kepada masyarakat kecil, itu luar biasa harganya. Lalu penegakan hukum yang ketiga. Jadi kalau penegakan hukumnya, mohon maaf, tebang pilih, ya sikat sana, amankan yang sini, di sana di penjara, yang sini tidak gitu. Lalu yang dikejar-kejar lawan politik, ya ini yang terjadi di bangsa kita. Penegakan hukumnya masih compang-camping. Bagaimana demokrasi mengharuskan penegakan hukum yang berkeadilan? Kita tidak. Misalkan yang ketika mau pemilihan, mau pilpres, cawapres ada yang diperiksa KPK. Ini menjadi problem, menjadi persoalan kebangsaan yang menurut saya harus juga dibangun formula yang sehat ke depan. Jadi pondasi dasarnya kalau ingin membangun demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, 3 hal itu ya sebenarnya yang sering dikatakan oleh para scholars ya, baik dalam dan luar negeri. Nah, lalu saya ingin mengatakan begini, ada evaluasi besar ya. Saya mengkritisi kemarin memberikan masukan kepada Ketua Komisi 2 gitu ya. Di sebuah televisi dengan Bang Doli itu mengatakan ada sistem yang kurang pas, kurang cocok. Misalkan begini, ketika pemilu sedang berjalan, berproses, tahu-tahu banyak gugatan masuk ke MK. Ini juga harus dicari formulanya agar tidak. Misalkan bagaimana sistem tertutup terbuka. Itu pemilunya sedang jalan. Gaduh di tengah jalan, bayangkan. Untuk bertengkar persoalan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Ditambah lagi persoalan lagi, masuk lagi gugatan batas usia minimum. Batas usia maksimum. Ini kan membuat, mohon maaf, sistem kita bisa diakal-akali sehingga ya tadi ada gugatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu kan itu. Maksudnya ke depan harus diformulasikan bagaimana sebenarnya ketika tahapan pemilu itu tidak ada gugatan. Sehingga hal-hal yang siluman itu tidak terjadi gitu loh. Kalau itu terjadi seperti itu, maksudnya tidak akan sehat. Saya memberikan itu sebagai bagian daripada bentuk kepedulian kita bahwa di tengah jalan ketika proses pemilu sedang jalan, hal-hal itu masuk. Nah, ini tentu tidak produktif dalam konteks tadi membangun kualitas demokrasi. Lalu tidak banyak saya akan melihat tentang ini, koalisi besar yang saya awal tadi katakan. Ya kalau Prabowo tidak membangun koalisi hari ini, kekuatan kursinya kan sekitar di bawah 50%. Kalau enggak ya goyah. Kalau enggak ya bisa dipatahkan oleh kekuatan lawan. Maka sebuah keharusan membangun koalisi yang gemuk itu. Cuma persoalannya adalah sebenarnya kalau tadi bandul kekuasaannya terlalu kuat, maka ya berlaku tesis Nalot Etten, power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung disalahgunakan. Apalagi kalau kekuasaannya sangat dominan, maka penyalahgunaannya pun akan besar kan begitu. Nah kalau oposisinya tidak kuat, lemah, ya jangan harap, mohon maaf, akan banyak perubahan di Republik ini. Terakhir saya ingin katakan, kayaknya sudah semua, Prof. Siti Zuhro sudah luar biasa, Prof. Lili juga luar biasa, Bang Umam juga luar biasa. Saya hanya menyampaikan catatan kecil bahwa sejatinya kalau kita ingin melihat Indonesia ke depan, lihatlah sebenarnya yang dilakukan oleh elit politiknya. Hari ini kita mohon maaf minus keteladanan dari elit politik kita. Dulu kita punya tokoh-tokoh besar. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril, dan tokoh-tokoh besar yang hari ini masih kita kaji gitu.
pemikirannya, masih kita tiru, masih kita ikuti perilakunya. Dan hari ini kita tidak menemukan elit-elit petinggi Republik ini yang menjadi teladan kita bersama. Bahkan kemarin saya berdebat dengan salah satu anggota DPR yang termuda gitu, mengatakan kami tidak perlu keteladanan, bayangkan. Karena menganggap mereka hebat, dia hebat, menganggap dia alumni luar negeri, sehingga dia mengatakan bahwa kami tidak perlu teladanan, perlu kehebatan diri, gitu, bayang. Ini juga sesuatu yang harus kita bantah, bahwa sejatinya keteladanan itu penting dalam konteks untuk bisa membangun bangsa ke depan. Terakhir, bahwa ini tantangan besar bagi kita. Apa yang terjadi ke depan kita belum tahu. Lalu formulasi menteri juga kita belum tahu. Oleh karena itu kita kawal bersama-sama. Saya tidak tahu Kanda Yunda, senior semua, guru besar, apakah kita akan bersama-sama ada dalam luar pemerintahan untuk mengkritisi pemerintah, ataukah kita ada yang salah satu juga bisa jadi, misalkan Yunda atau Yunda Prof Siti Zuhro, Prof Lili menjadi menteri, kan kita tidak tahu juga. Apakah Bang Umam juga misalkan dipanggil jadi juru bicara presiden, juga tidak tahu. Oleh karena itu, dimanapun tempat kita, sejatinya tadi kita bangun pengabdian untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya yakin kontribusi kami ditunggu oleh bangsa ini dalam konteks paling tidak 5 tahun ke depan. Dan saya yakin Kanda Yunda adalah intelektual hebat yang tentu akan punya sejarah besar dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Dan Prabowo bagaimanapun harus kita kawal, dalam konteks harus kita kritisi, harus kita awasi, harus kita kontrol agar memang tidak menyimpang di tengah jalan. Terima kasih. Jadi saya kira kalau tadi dari bukan hanya pengamatan ya, saya kira ini kan Ujang Komarudin juga mengaku tadi dia berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh baik di 02 maupun dari kubu PKS. Ya, tanda-tandanya bahwa politik kita itu nantinya tidak negara demokrasi tapi tidak punya oposisi itu sangat kuat. Karena itu saya kira memang kalau kemudian partai-partai politik, terutama parlemen, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai oposisi, ya harus kalangan pers, civil society yang punya peran semacam itu. Tapi tentu saja beda sekali ya kalau yang mengambil peran itu pers dan civil society, karena beda dengan DPR. DPR itu kan sebenarnya diberi kewenangan berupa hak 3 hak, yakni soal pembentukan legislasi, kemudian fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Nah, kalau ini pun sudah tidak bisa berjalan, ya memang kita bisa membayangkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran itu akan sangat suram. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.